Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala aidan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah wa la yajrimanakum shananun qaumin ala alla ta'dilu ikdilu wa aqrabut taqwa wattaqullah innallaha khabiru bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa agar saling mewasiatkan diri di antara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yakni tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, pada saat khutbah siang hari ini, saya akan menyampaikan sebuah materi khutbah yang saya beri tema komitmen untuk menegakkan kebenaran atau kejujuran dan keadilan. Tema ini sengaja saya ambil tatkala saya amati di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita hari ini. Kita sangat sulit menemukan kejujuran yang tulus, keadilan yang benar-benar adil, sehingga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sangat menyedihkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hancurnya sebuah masyarakat, bangsa atau negara
tatkala kebenaran dan kejujuran itu linda dan yang dipamerkan adalah kebohongan. Dari kebohongan yang satu menuju kebohongan yang lain. Dan kedoliman demi kedoliman. Keadilan telah linda. Maka hancurlah kehidupan kemasyarakatan di tengah-tengah suatu bangsa. Maka Rasulullah telah mewanti-wanti, menyampaikan sebuah amanah Allah, yakni surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadidah yuslih lakum a'malakum wa man yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, hendaklah kalian senantiasa berkata benar dan berterus terang dalam kebenaran. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu di masa yang akan datang dan akan mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Dan barang siapa yang hanya taat kepada Allah dan Rasul-Nya saja, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Di ayat yang lain disebutkan fasda bima tu'maru wa a'rid minal musyrikin. Maka sampaikanlah secara terus terang apa yang aku perintahkan kepadamu. Jangan ada yang kamu sembunyikan. Dan bersegeralah untuk meninggalkan orang-orang yang musyrik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan begitulah kami jadikan kamu sebagai umat pilihan, umat pertengahan, supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikian tegasnya Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berkata benar, jujur, tidak bohong, agar di antara kita tidak ada yang tersakiti dan saling mengkhianati. Allah telah membukakan pintu bagi kita. Tatkala itu kita laksanakan, maka Allah akan membimbing kita amalan-amalan kita di masa-masa yang datang menjadi amalan-amalan yang sholihah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita
di masa lalu. Kemudian bagaimanakah perintah Allah untuk menegakkan keadilan yang hari-hari ini kita rasakan terasa telah lindang. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah wala yajrimanakum sananu qaumin ala ta'dilu ikdilu wa aqrabul taqwa wattaqullah innallaha khabiru bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu benar-benar menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, serta menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kamu karena kebencianmu terhadap suatu kaum maka mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Maka berbuat adillah, karena adil itu adalah lebih dekat dengan takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui apa-apa yang telah kamu kerjakan. Kembali lagi dirangkaikan, berbuat benar dan adil sebagai syarat kita menuju atau meraih suatu ketakwaan di hadapan Allah. Marilah sejenak kita amati perilaku masyarakat kita hari ini. Sungguh amat sangat mengerikan terjadi di tengah-tengah masyarakat yang hari-hari ini kezaliman merajalela. Ketidakadilan benar-benar terjadi di tengah-tengah pergaulan kehidupan kita hari ini. Mereka yang berbuat salah malah dielu-elukan sebagai pahlawan, dan mereka yang benar-benar telah meneguhkan kebenaran, maka senantiasa dikucilkan. Itulah yang terjadi di tengah masyarakat kita hari ini. Yang demikian inilah, ketidakadilan yang demikian inilah yang akan merusak hubungan kekerabatan di antara kita. Saling menindas, saling memfitnah, bahkan tidak jarang saling membunuh. Kondisi seperti inilah yang seharusnya segera kita akhiri dengan menyerukan kepada seluruh keluarga kita, kerabat kita, masyarakat kita, dan para pemimpin kita untuk senantiasa meneguhkan keadilan dan membuang jauh-jauh kezaliman. Tatkala kita taat
terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Imran ayat ke-32. Qul atiullaha wa rasulah fa inna tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu ingkar, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Tegas di dalam ayat ini, tatkala kita mengingkari kebenaran ayat-ayat Allah, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Tetapi jika kita benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sebagaimana dijanjikan oleh Allah, rahmat itu akan dibukakan dari pintu langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaktubun. Apabila di dalam suatu negeri atau kaum yang masyarakatnya dan para pemimpinnya seluruhnya beriman dan bertakwa kepadaku semua, maka akan aku bukakan pintu rahmatku dari langit dan dari bumi. Tetapi lantaran mereka telah mendustakan, mencampakkan atas kebenaran ayat-ayatku, maka sungguh akan aku turunkan siksaku yang berupa azab yang sangat pedih. At-Taubah ayat 87. Tanda-tanda apakah bahwa suatu masyarakat telah ingkar kepada Allah? Dan apakah konsekuensinya? Marilah kita perhatikan ayat Allah sebagai berikut. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa akhaw qaumahum darul bawar. Tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kamu cermati orang-orang yang telah berpaling dari kebenaran agama Allah kepada kekafiran? Laksana mereka telah berbondong-bondong menuju jurang kebinasaan. Sekilas akan saya gambarkan apakah jurang kebinasaan yang dimaksudkan oleh Allah. Merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Baihaqi. An Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaral muhajirin hisal khamsin inni tulitu bihinna wa nazzalu bikum a'udzu billahi an tatrikuhunna. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai para muhajirin, ada 5 perkara. Jika hal tersebut terjadi di tengah-tengah kalian, maka sungguh
Aku berlindung kepada Allah karena aku tidak mampu menyaksikan azab yang menyertainya. Apakah hal tersebut? Yang pertama, lam tathir fahisha qaumin hatta yu'linu bima illa fasyafihim aja'ul ladzi lam fi aslafihim. Ketika perbuatan keji merajalela di tengah-tengah suatu masyarakat yang dilakukan dengan terang-terangan dan tidak ada yang mampu mencegah, maka masyarakat tersebut akan dilanda sebuah wabah penyakit yang sangat mencekam, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perbuatan keji yang sangat masif di tengah-tengah masyarakat akan diikuti sebuah adab, diturunkannya wabah yang sangat mengerikan, yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Saya kira kita telah menyaksikan hal tersebut terjadi, setidaknya telah terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, walam yakunu mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin wasyiddatil mu'bah wajuri sultan. Ketika masyarakat telah terjangkiti sebuah penyakit atau budaya yang suka mencuri timbangan dan takaran, maka mereka akan ditimpa kepapaan hidup, krisis multidimensi yang berkepanjangan, kesulitan hidup, serta dikuasainya oleh para pemimpin yang kejam dan zalim. Sekedar mencuri timbangan dan takaran, sudah sedemikian dahsyatnya azab yang menyertainya. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Ratusan miliar, bahkan triliunan uang negara yang ditilep rame-rame secara berjamaah. Kira-kira azab apakah yang paling pantas? Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Azab itu tertunda karena keikhlasan para ulama-ulama yang senantiasa mendoakan umatnya secara ikhlas, dan karena ikhlasnya seorang ibu yang menyusui anaknya, dan kesucian bayi-bayi yang baru lahir. Itulah yang menunda azab Allah. Yang ketiga, walam yaqudu ahdallahi wa ahda rasul illa sulita alaihim adabum min ghairihim fi ya'khudu ba'dha ma fi aidihim. Dan ketika mereka melanggar janji-janji Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka dari bangsa lain yang berbondong-bondong ke negerinya untuk merampas
seluruh kekayaan yang telah mereka miliki. Tatkala ketetapan-ketetapan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya telah kita campakkan, kita cibirkan, maka akan mengundang musuh-musuhnya dari bangsa lain yang datang berbondong-bondong ke negerinya untuk merampas seluruh kekayaan yang ia miliki. Terjadi atau belumkah hari ini? Saya kira sudah terjadi. Kekayaan alam manakah yang kita miliki yang masih tersisa, yang tidak dirampas oleh bangsa lain, sehingga kita sebagai bangsa yang tetap tertindas dan terjajah. Mudah-mudahan sekulimit khutbah siang hari ini mampu menyadarkan diri kita agar kita kembali kepada ketetapan-ketetapan Allah, sehingga negeri kita yang tercinta ini benar-benar dirahmati oleh Allah sebagai negeri baltadun thayyibatun wa rabbul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal azizil hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana dhallamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Rabbana wa hab lana wa azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.